damai di hati. Puji nama Tuhan, kami berdua sangat bersyukur di kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Yang pasti dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan di kesempatan kali ini kami rindu menseringkan satu kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Efesus pasal yang keempat ayat 17 hingga yang ke-24, dengan tema di sepanjang minggu ini tentunya dari MTPJ, pendidikan membentuk manusia baru. Namun sebelum kita menseringkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan kali ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dalam panggilan Tuhan kami boleh menikmati kasih anugerah Tuhan. Dalam kasih setia Tuhan kami boleh terpanggil untuk melayani, khusus di kesempatan kali ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari roh Tuhan dan hikmat Tuhan menuntun setiap kami, sehingga apa yang kami sampaikan itu benar-benar menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap pendengar yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dipulihkan menjadi pertobatan di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Dan kami menyerahkan di waktu ini dalam pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus juga yang akan memampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa kita akan membagikan 3 bagian dalam perenungan ini. Yang pertama kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang kitab Efesus. Kemudian yang kedua, pesan teks dalam bacaan Efesus 4 ayat 17 hingga yang ke-24. Dan yang terakhir implikasi, ya, tentunya hubungan dengan tema di sepanjang minggu ini, pendidikan membentuk manusia baru. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sahabat Eki dan Tuti YouTube channel, apa kabar hari ini? Di hari ini kita akan belajar dari kitab Efesus. Kita mulai dulu dengan melihat Efesus itu sendiri. Efesus adalah sebuah kota pelabuhan yang sangat penting, terletak di wilayah Provinsi Romawi, di pantai barat Asia Kecil atau Turki modern. Pada tahun 500 sebelum Masehi telah dibangun sebuah kuil Dewi Diana atau Artemis yang menjadi kebanggaan orang Romawi. Dan pada tahun 224 sebelum Masehi, kuil tersebut dipugar kembali oleh Alexander Agung dan menjadi kuil yang keindahannya dapat digolongkan di antara 7 keajaiban dunia. Nah, pada zaman Rasul Paulus, penyembahan kepada Dewi Diana dan juga kepada Kaisar sangat berpengaruh kuat di tengah masyarakat. Bahkan kota ini menjadi pusat produksi dan penjualan patung-patung berhala, sehingga tidak heran suatu waktu Demetrius, seorang pembuat kuil perak Dewi Artemis, ini sangat marah kepada para pengikut Yesus yang mulai berkembang di kota Efesus. Bapak Ibu Saudara, kota Efesus merupakan kota yang sangat besar dan menjadi pusat penyembahan dari dewa-dewi Yunani. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat selanjutnya bahwa kitab Efesus adalah surat yang ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara di Roma pada sekitar tahun 58 Masehi. Mengapa ia dipenjara? Itu karena iman dan ketaatannya dalam melayani Allah. Sehingga maksud surat ini adalah untuk menguatkan iman jemaat agar tidak terpengaruh lagi dengan berbagai praktik penyembahan kepada dewi dewa Yunani tersebut, yaitu juga kepada Dewi Artemis yang terkenal. Sebab bagi masyarakat Efesus, Dewi Artemis dipahami sebagai dewa kesuburan. Tentunya mereka berpegang teguh pada Injil dan itulah yang menjadi kekuatan jemaat Efesus menurut Rasul Paulus. Karena pada masa itu bagi Paulus butuh karakter yang kuat untuk dapat mempertahankan iman di tengah berbagai kesulitan dan tekanan, termasuk kekuasaan politik dari Kekaisaran Romawi yang mengharuskan praktik penyembahan kepada kaisar yang memang lazim dilakukan oleh masyarakat yang ada di kota Efesus. Bapak Ibu Saudara, dalam tulisannya
Paulus menggambarkan kesukacitaannya kepada jemaat Efesus yang tumbuh dengan iman percaya akan Kristus Yesus, dan bagaimana mereka peduli kepada sesama orang percaya dan juga tentang iman mereka. Terkhusus kepada jemaat Efesus ini, Paulus menyampaikan surat yang menguatkan, surat yang menyampaikan pandangannya terhadap gereja, yaitu jemaat secara komunal, kepada orang Kristen, yaitu jemaat secara personal, dan dunia tempat orang Kristen hidup. Khusus pada bacaan hari ini, Paulus berusaha keras untuk mendidik jemaat di Efesus dalam menyadari arti dari eksistensi mereka sebagai manusia baru di dalam Kristus yang harus dapat menanggalkan manusia lama. Bapak Ibu Saudara, pembacaan hari ini kami akan bagi dalam 3 pokok pikiran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ayat 17-19 mengenai penegasan Paulus agar jemaat jangan jadi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, ayat 20 mengenai keyakinan Paulus akan jemaat Efesus. Dan yang ketiga, ayat 21-24 mengenai bagaimana jemaat menjadi manusia baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari baik-baik bagian-bagian dalam bacaan ini. Namun kami terus mengajak Bapak Ibu agar terlebih dahulu membaca teks Alkitab ini di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Nah, di saat ini mari kita mulai dengan pertama melihat pada ayat 17-19. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari memahami terlebih dahulu bahwa teks ini merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya. Paulus menyampaikan kehidupan jemaat Efesus telah mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan karena itu bagi Paulus, jemaat Efesus bukan lagi anak-anak yang dapat diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang bisa saja menyesatkan, tetapi jemaat yang dapat bersatu walau memiliki karunia-karunia yang berbeda. Nah, hari ini kita membaca, dan dalam bacaan kita dimulai dengan sebab itu. Kita boleh baca sama-sama ya di ayat 17. Kita lihat di sini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, Paulus menuliskan perkataan ini dengan sebuah penegasan di dalam nama Tuhan. Maksudnya bahwa Paulus menimbang masalah yang dijelaskan pada perikop sebelumnya. Maka bagi Paulus ada kewajiban bagi jemaat yang telah dewasa dalam Tuhan dan yang hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Pertama, bahwa jemaat jangan hidup sama lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Artinya adalah bahwa ke depan atau dalam kehidupan selanjutnya, jemaat itu jangan sampai kembali lagi melakukan dosa atau perbuatan yang sudah pernah mereka lakukan sewaktu mereka ada pada kehidupan yang lama, atau dalam arti luas melakukan dosa lagi seperti orang-orang yang belum mengenal Allah, padahal mereka telah menerima pengajaran dan telah mengalami pertumbuhan iman. Bagi Paulus, dalam pertobatan atau metanoia, jemaat harus benar-benar mengalami perubahan hidup. Jika dahulu mereka hidup dipimpin pada kesia-siaan, memikirkan apa yang sia-sia, yaitu berhala-berhala dunia yang tidak menyelamatkan atau juga yang tidak dapat menjawab harapan-harapan mereka, maka sekarang mereka telah menerima Injil, hal itu jangan sampai dilakukan lagi. Nah, yang kedua, dengan pengertian yang gelap, dan seterusnya dapat kita baca di ayat 18. Boleh kita lihat ya di sini. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah,
karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini menunjuk pada kehidupan yang tidak mempunyai pengetahuan yang menyelamatkan, jauh dari persekutuan dengan Allah, terasing dari hidup kudus. Sekarang mereka diminta menghidupi pertobatan itu dengan tidak melakukan seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah karena kebodohan, karena kedegilan hati mereka. Artinya, kebodohan mereka, kedegilan hati mereka itu bukan karena Allah tidak mau menyatakan dirinya. Allah tidak mau berkarya dalam kehidupan manusia, tetapi itu karena mereka memilih untuk tidak menerima atau malah menutup pintu hatinya dari berita keselamatan itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat 19. Di sini dituliskan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Artinya, manusia lama mereka adalah manusia yang pikiran, perbuatan, perasaan mereka semua tumpul sehingga mengikuti hawa nafsu dan hanya mengerjakan kecemaran atau hal-hal yang tidak terpuji. Perasaan mereka tumpul. Ini menunjuk pada kehidupan yang tahu itu dosa malah tetap backing. Atau mungkin yang tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, padahal hidup dalam dosa. Bagi Paulus, semua sikap, pikiran, perasaan orang-orang ini adalah gambaran manusia lama mereka yang telah dibenarkan kini, sehingga jangan lagi mereka mengikuti keinginan itu lagi atau justru kembali pada kehidupan manusia lama itu. Kemudian mari melihat ayat 20 mengenai keyakinan Paulus akan jemaat Efesus. Bapak Ibu Saudara, ayat 20 di sini Paulus menuliskan, "Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus." Paulus menuliskan kehidupan jemaat Efesus yang sekarang. Keyakinan Paulus adalah pengenalan akan Kristus telah membuat jemaat Efesus hidup berbeda. Tidak lagi melakukan hal-hal demikian layaknya orang berdosa, orang fasik, atau layaknya hidup mereka yang lama. Kata belajar dari kata Yunani manthano yang berarti juga diajar, serta telah menerima pengajaran atau didasko bahasa Yunaninya ya. Nah, pertobatan dari jemaat Efesus ditunjukkan lewat perubahan hidup mereka dari yang sia-sia pada kehidupan yang kekal, yaitu pada kehidupan yang berpusat pada Kristus, kehidupan yang memberi diri belajar dan mau diajar. Dapat juga dipelajari di sini bahwa hidup mengenal Allah membawa pada pertobatan, sehingga sudah pasti adalah kehidupan yang baru melalui pengajaran Kristus itu sendiri. Kemudian mari kita melihat bagian terakhir, yaitu ayat 21 sampai 24. Ini mengenai bagaimana jemaat telah hidup baru sebagai manusia baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang Paulus tuliskan di bagian ini menunjuk pada kehidupan yang baru dari jemaat yang telah belajar untuk mengenal Kristus atau menerima Injil. Kita boleh melihat di ayat 21, "Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus." Jadi jemaat dia tidak lagi bersikap seperti yang telah dijelaskan dari ayat 17, 18, 19 itu, karena jemaat telah belajar mengenal Kristus. Apa yang dapat kita lihat? Pertama, ayat 21 ini dituliskan bahwa jemaat Efesus telah mendengar tentang Yesus. Berarti ada yang memberitakannya. Itu sebagaimana dalam pengajaran para rasul. Mereka juga telah menerima pengajaran. Berarti apa yang diajarkan itu diterima. Dan itu diterima di dalam nama Yesus. Dan juga hal itu dilakukan menurut kebenaran. Artinya pengajaran yang benar, pengajaran yang nyata di dalam Yesus. Pengajaran itu juga yang membawa pada pemahaman dan perubahan hidup dari jemaat di
Efesus. Yang kedua, mari kita melihat ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara, ada kehidupan yang harus ditanggalkan, yaitu kehidupan yang lama yang masih ada di dalam dosa. Kata mengenakan adalah istilah yang digunakan dalam konteks pakaian, ya, seperti mengenakan baju pakaian. Nah, dari prinsip menanggalkan dan mengenakan ini, ada dua prinsip penting yang mau Paulus ajarkan, yaitu bahwa ini bukan sekedar perubahan lahiriah, tetapi juga perubahan dari dalam, inside out. Perhatikan bahwa Paulus menuliskan jemaat harus menanggalkan manusia lama yang membawa pada kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ini artinya sikap dosa itu selalu membawa pada dosa yang lain dan ujungnya kebinasaan. Ayat 23 selanjutnya menulis, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, agar menerima pembaharuan roh dan pikiran. Di sini dapatlah dipelajari bahwa berhenti berbuat jahat, tidak kembali berbuat jahat itu tidaklah cukup. Perlu adanya pembaharuan kehidupan. Belajar berbuat apa yang baik, yang kudus, yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, hal ini akan membawa pada yang terakhir, yaitu ayat 24 dari bacaan kita. Di sini kita melihat dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Setelah meninggalkan manusia lama, maka harus mengenakan manusia baru. Jadi manusia lama itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang mengatur jalan hidup menurut keinginan dan pikirannya yang sia-sia, orang-orang yang dalam pengertian mereka gelap, karena mereka tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, apa yang kudus dan apa yang najis. Mereka yang mungkin kelihatan seolah-olah penuh hikmat, tapi sesungguhnya mereka dibodohi oleh pikiran yang dirasuk, oleh filsafat yang kosong, filsafat yang palsu, yang menurut pada ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Sehingga mereka mungkin menjadi apalotrio, yaitu jauh, terpisah, terasing dari persekutuan dengan Allah. Maka manusia baru adalah yang telah meninggalkan semua perbuatan itu, tidak hidup lagi sebagai manusia yang lama, atau dikenal dengan sebutan dalam bahasa Yunani yaitu anthropos palaios. Nah, artinya mengenakan manusia baru itu menunjuk pada metafora pakaian untuk menggambarkan bahwa karakteristik rohani yang dihasilkan oleh pertobatan yang sungguh, kehidupan yang benar-benar berubah. Kita ganti tapi baju dapat lihat berubah. Dan di sini dapat kita lihat diciptakan menurut kehendak Allah adalah kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Di sini dapat dilihat bahwa Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan manusia agar hidup sesuai kehendak Allah. Nah, kehidupan tersebut berbeda dari kehidupan manusia yang tidak percaya. Maka lahir baru membuat orang menjadi manusia baru memang merupakan sebuah perubahan yang radikal dari cara hidup yang terpisah dari Kristus ke cara hidup yang kini memuliakan Allah. Bacaan kita di hari ini memang cuma sampai pada ayat ini. Namun Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin membaca, melihat bagaimana sih kehidupan manusia baru itu, dapat dibaca seterusnya ya. Sampai pada ayat 32 dalam perikop yang sama yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Manusia Baru. Bapak Ibu Saudara, tema di sepanjang minggu ini mengenai pendidikan membentuk manusia baru. Itu melalui bacaan kita Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24 yang memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, kita akan melihat dulu dari tema minggu ini. Di MTPJ, kalau Bapak Ibu punya ya, dapat kita baca apa yang mau coba disampaikan sesuai dengan tema di sepanjang minggu ini, yaitu pentingnya
pendidikan. Tanpa pendidikan akan mustahil untuk mencapai kualitas hidup manusia yang lebih baik, yang lebih maju. Pendidikan yang dimaksud ini bukan hanya berarti menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga yang tujuannya membentuk karakter yang takut akan Tuhan. Di buku MTPJ dapat kita baca bahwa pendidikan itu tanggung jawab seluruh stakeholder, semua pemangku kepentingan dan termasuk gereja. Ingat ya, gereja. Gereja bukan hanya berfungsi atur ibadah, sidang, persembahan, rapat, dan sebagainya. Semua yang kelihatan ini rohani beribadah. Namun bertanggung jawab juga. Ingat ya, gereja bertanggung jawab juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu gereja di dalamnya. Dan jujurlah kita semua untuk mengakui bahwa dalam gereja tugas ini tidak menonjol dibandingkan dengan pembangunan gereja secara fisik. Membangun gereja megah, pastori yang bagus memang sangat baik, sangat hebat ya jika bisa membangun gereja yang fisiknya megah, atau pastori yang banyak sesuai kapasitas jumlah pendeta dan sebagainya. Tetapi sambil kita ingat untuk membarengi itu dengan pembangunan gereja, yaitu kita manusia yang ada di dalamnya, termasuk melalui program pendidikan. Gereja megah, tapi juga iman terbangun, pengharapan dan kasih nyata. Dan ini akan berdampak pada banyak aspek. Percayalah bahwa kalau orang-orang dalam gereja itu hidup takut akan Tuhan dengan pendidikan yang cukup, ilmu pengetahuan, teknologi, pengetahuan yang baik, tapi juga iman dan kepercayaan yang semakin hari semakin dipupuk dengan pengajaran yang sehat, maka kualitas kehidupan beribadahnya juga akan baik. Namun faktanya adalah gereja saat ini makin egois, makin hedonis. Kita gereja mesti lebih bagus dari gereja yang lain secara bangunan saja. Tetapi tidak peduli saat ada anak-anak yang mungkin putus sekolah, tidak bisa sekolah, egois. Senang lihat orang susah dan susah hati kalau ada lihat orang lain lebih senang, lebih berhasil dari kita anak-anak. Padahal bergereja tidak bisa tanpa terpanggil untuk membangun gereja Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Kalaupun ibadah ya sekedar baca Alkitab, ada mungkin yang biar aja cuma 5 menit lebih bagus siapa, tapi DP ruang organisasi yang jadi 1 jam, tapi lebih suka dengan yang seperti itu. Maka jangan heran pengajaran-pengajaran juga sekadarnya saja. Bapak Ibu Saudara, kurikulum itu berubah dari waktu ke waktu, mencari mana yang terbaik dan juga sesuai dengan konteks keadaan manusia sekarang. Dan sesuai dengan tema kita, yaitu membentuk manusia baru. Semoga ini menjadi seruan, menjadi ajakan bagi kita semua untuk peduli bagi orang-orang di dalam gereja, bagi pengajaran anggota gereja, agar gereja semakin dewasa dalam pengenalan akan Allah, agar gereja memiliki pengetahuan yang melahirkan manusia baru, yang terdidik, yang berkarakter baik. Yang kedua, untuk menanggalkan manusia lama, perlu pertobatan, perlu keseriusan untuk mengambil sikap, meninggalkan sikap hidup yang lama, yang jahat, yang tidak berkenan, yang serupa dengan dunia, dan yang membawa pada kebinasaan. Kemudian mau berubah, mau belajar, mau diajar agar bisa mengalami, menghidupi perubahan hidup itu. Yang ketiga, untuk mengenakan manusia baru, perlu konsisten belajar, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, mengalami dan menghidupi pertobatan atau metanoia itu. Hidup dibaharui dalam pikiran dan roh. Ini yang akan kita terima dan kita dapat menerimanya hanya karena anugerah Allah. Maka hiduplah dalam iman yang kokoh. Mintalah agar Roh Kudus terus menuntun kita, agar setiap talenta kita dapat dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, dalam bertumbuh menjadi manusia baru, langkah yang harus kita lakukan adalah membuang cara hidup manusia lama dan menjadi serupa dengan Kristus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jelas
bahwa dosa adalah faktor penghalang utama persekutuan kita dengan Tuhan. Maka dari itu jangan pernah menyimpan dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa yang terus menghantui, atau kata di sekolah kami itu menjadi dosa-dosa favorit yang menghambat pertumbuhan rohani. Hiduplah kudus, menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan di hari ini kita belajar bahwa di usia yang ke-191 tahun dari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen ini, kita perlu jujur bahwa gereja kita perlu model pendidikan Kristen yang berpusat pada Kristus dengan misi membentuk manusia baru. Dan itu mulai dari keluarga maupun jemaat. Keluarga perlu semakin peduli terhadap pendidikan. Sesibuk apapun Bapak Ibu kasih waktu bicara dengan anak-anak. Anak-anak kita dari yang masih kecil sampai yang sudah remaja, dalam masa mereka menikmati masa muda mereka. Kalau tidak ada waktu mengajari anak, setidaknya biar kehadiran kita itu menjawab pertanyaan anak. Kita menjadi teladan. Kita menjawab pertanyaan mereka tentang dunia yang tidak sesuai harapan, teman-teman yang mengecewakan, lingkungan yang tidak baik. Kehadiran kita juga menjawab pertanyaan yang mungkin tidak dapat mereka jawab ketika membuka media sosial dan sebagainya. Japangge Bacarita itu anak-anak. Gereja harus punya dana pendidikan dengan menyelenggarakan kursus pelatihan. Jangan monoton ya, cuman menghabiskan begitu-begitu terus jo. Kita perlu membangun pelatihan-pelatihan, bahkan pendidikan formal yang perlu kita dukung. Kita perlu mempersiapkan para kateket yang paham teologi dalam melaksanakan katekisasi agar supaya dapat membantu jemaat bertumbuh dalam kedewasaan dengan pengajaran yang tentunya berpusat kepada Kristus. Kita juga harus mendukung, menjadwalkan, serta melaksanakan pelayanan penggembalaan atau pendampingan kepada mereka yang baru menjadi Kristen, bagian keluarga Allah. Jangan kasih biar, bimbing juga keluarga Kristen apalagi yang baru menikah. Begitupun lansia sampai sekolah minggu, jangan pernah dilupakan, semua penting, sama penting, harus difasilitasi. Dan karena itu kita ada di tengah perkembangan teknologi yang semakin luar biasa ini, maka pengajaran-pengajaran iman Kristen juga harus semakin banyak. Dan mengapa tidak masuk melalui media teknologi, media sosial. Kemajuan iptek itu dibarengi dengan pengetahuan yang semakin cukup dalam pengenalan akan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, fasilitasi diri kita, fasilitasi juga anak-anak remaja dan pemuda kita agar mereka kokoh di dalam iman. Berikan pastoral konseling, buat pembinaan-pembinaan, dukung kegiatan-kegiatan pembinaan, penggembalaan, pendidikan Kristen. Itu akan berjalan saat orang semua mau terlibat dengan tentunya mengandalkan Kristus. Siapa kita? Gereja. Pertanyaan saya, program pendidikan apa yang sedang digiatkan di gereja masing-masing kita? Semoga hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen ini dengan tema-tema yang disodorkan Gemim yang sangat baik ketika kita baca ya, apalagi di sepanjang bulan ini, itu bukan sekedar perayaan, seremoni, selebrasi, tetapi menjadi titik awal sebuah perubahan baru. Ingat, pendidikan itu akan membentuk manusia baru. Tuhan memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan pada akhirnya kita harus berpisah. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat-sehat dan jadi berkat bagi banyak orang. Ya, dan sebelum kita berpisah, kita akan menutup dalam doa. Silakan hambanya untuk menutup kita dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai saat ini kami boleh ada menikmati kehidupan, menikmati anugerah Tuhan dengan berbagai hal yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Maka hati kami beria-ria, dan dengan bibir mulut kami mau memuji Tuhan, memperkatakan kebaikan Tuhan
Tuhan dalam kehidupan kami, tapi juga menyaksikan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami sampai pada saat ini. Kami boleh kembali membagikan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh percaya pada begitu banyak orang yang memberi waktu mereka untuk mendengarkan kebenaran firman ini. Maka kehidupan pribadi dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan akan meneguhkan iman percaya dalam pengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan akan memberi pengajaran yang baru, tapi juga firman Tuhan akan mempertobatkan kami untuk semakin hari semakin dibentuk menjadi manusia baru, manusia yang mengalami kehidupan dalam pertobatan yang sejati dan mengalami Kristus dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kami agar kami boleh melupakan apa yang ada di belakang kami, meninggalkan masa lalu kami, memandang ke depan bersama dengan Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan yang memuji Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Terpuji namamu Bapa di sorga. Kami berdoa dalam momen bulan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen ini. Tuhan memberkati setiap lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Terlebih khusus kami berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen, kampus-kampus Kristen, sekolah-sekolah milik Gereja Masehi Injili di Minahasa, tapi juga sekolah-sekolah swasta yang mempersiapkan anak-anak bukan cuma punya pengetahuan, tapi juga semakin berkarakter seperti Kristus. Tuhan memberkati setiap lembaga-lembaga ini. Tuhan memberkati setiap pendidikan yang dilakukan, sehingga akan terus lahir manusia baru yang dapat mengenal pengetahuan, tapi juga semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pendidikan dari dalam rumah, pendidikan keluar rumah yang dinikmati oleh anak-anak kami, oleh adik-adik kami, oleh generasi kami, tapi juga oleh orang tua kami adalah pendidikan terbaik dalam pengajaran dan pengenalan yang utama adalah takut akan Tuhan. Terpuji namamu Bapa di sorga. Ini syukur doa kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Dan pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.